Tiga orang sahabat SMA bernama Lydia, Dina, dan Ashifa mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dina terkesan tomboy dengan aksesoris lengkap ala Avril Lavigne. Pakai handbag, kaos kaki belang, dan suka pakai topi. Tapi wajahnya manis dan lesung pipit di kedua pipinya. Ashifa seorang cewek sederhana dengan hijab dan berwajah kalem. Banyak sekali lelaki yang menginginkannya, tapi dia selalu cuek dan tak pernah tertarik. Sedangkan Lydia adalah cewek paling cantik di antara mereka. Kulitnya putih, rambutnya lurus, panjang sepunggung, dengan poni untuk menutupi jidat lebarnya. Dia sangat feminim dan selalu mengutamakan kebersihan. Tetapi anehnya, tak pernah ada lelaki yang memperlihatkan ketertarikan padanya. Sepulang sekolah ketiganya sudah berencana jauh-jauh hari untuk nonton film terbaru di bioskop mall terdekat. Sampai rumah langsung ganti baju ya, kerecep wes, kata Dina. Sholat dulu, terus makan dulu lah. Uang sakuku cuma sedikit, biar nggak pakai makan di sana, jawab Ashifa. Lydia pun berkata, udah, pokoknya tak tunggu di rumah, jam 2 tepat filmnya dimulai. Ketiganya lalu pulang ke rumah masing-masing dan segera bersiap ke rumah Lydia karena memang hanya butuh setengah jam saja. Keduanya sudah di rumah Lydia. Rumah Lydia besar dan asri. Terdapat pagar besar bercat abu-abu di pintu gerbangnya. Dina dan Ashifa dipersilahkan masuk. Udah dipesen tah grabnya? Tanya Dina ke Lydia. Sudah dari tadi, gak tahu orang ini. Dari tadi kok diem gak jalan-jalan gini. Sambil memperlihatkan aplikasi pada ponselnya ke Dina. Tidur mungkin. Sabar atau nona-nona, mungkin banyak bocor atau masih makan orangnya, saut Ashifa. Selang 10 menit taksi online pesanan Lydia baru mengklakson mobilnya di depan. Duh, lama pak. Pingsan atau gimana toh sampean iki? Ledek Dina sambil segera duduk di samping supir. Maaf mbak, tiba-tiba mules perutku tadi itu. Lydia dan Ashifa juga sudah duduk di belakang. Tak menunggu lagi mobil segera melaju ke tempat tujuan. Setelah memesan tiket, ketiganya masuk ke toilet bersama untuk sekedar memoles kembali wajah masing-masing di depan cermin besar toilet. Marah banget sih Lid, lipstikmu itu, kata Dina. Lydia tak peduli apa kata temannya dan mengoles kembali lipstik sambil memonyong-monyongkan bibirnya. Dina tak mau kalah, dia mempertebal kembali riasan matanya dengan hitam-hitam ala gotik. Sedangkan Ashifa hanya sedikit menepuk pipi dengan bedak bayi dan merapikan hijabnya. Sambil sedikit bermain-main air di wastafel, mereka tertawa bersama. Lalu tanpa disadari, mereka mendengar suara orang yang berusaha teriak dengan mulut terbungkam. Dengar suara aneh nggak guys? Bisik Ashifa sambil mendekatkan telunjuk di bibir pinknya. Semua pun terdiam, mencoba mendengarkan dengan seksama. Tiba-tiba saja seorang laki-laki muncul dari salah satu bilik kamar mandi, membuat mereka bertiga berjingkat. Kaget. Sialan, umpat Dina. Loh mas, salah masuk kamu ini. Ini toilet cewek, ngawur aja. Lelaki itu pun celingukan seraya memalingkan wajahnya dan segera pergi sambil berkata, Maaf. Kemudian berlalu. Untung kita nggak ngapa-ngapain ya, dengus Lydia. Jam berapa ini? Udah mulai tak filmnya? Tanya Ashifa. Lydia pun melirik jam tangan. Kurang 10 menit. Bentar, aku tak pipis dulu. Biasanya di dalam bioskop dingin, daripada kebelet pas tengah-tengah film nanggung, kata Ashifa. Ia pun segera membuka pintu toilet yang tadinya dipakai oleh lelaki yang salah masuk. Seketika Ashifa terkaget. Hah? Astagfirullah. Tak disangka menemukan seorang gadis telah meninggal. Sambil melotot sembari memegang selang yang melingkar di lehernya. Kedua temannya langsung ikut melihat apa yang ada di depan Ashifa
kemudian berteriak dan membungkam mulut masing-masing. Berarti lelaki tadi yang... Dina tak dapat melanjutkan kata-katanya. Mereka pun dibuat kebingungan. Terus kita harus ngapain? Telepon polisi tak? Usul Lydia. Gila pak kamu, aku gak mau punya urusan sama polisi. Mending pura-pura gak tahu aja. Pasti panjang ini nanti. Sambil memegang jidatnya, Dina berucap demikian. Aku juga, takut orang tuaku kepikiran, saut Ashifa. Kasihan lo guys, mbaknya ini, kata Lydia sambil melirik mayat di depannya. Tak ambil pusing, Dina pun segera pergi dari toilet disusul Ashifa. Lo guys, gak punya kasihan kalian itu, kata Lydia sambil setengah berteriak dan mengikuti kedua temannya keluar. Dina dan Ashifa berjalan cepat sambil melihat sekeliling. Takut ada yang melihatnya dan salah asumsi. Lydia pun mengekor di belakangnya. Ya Allah guys, gimana nasibnya mbak itu tadi? Dina langsung menyaut. Kalau kamu kasihan, ya urus saja sendiri, jangan ikut-ikutin aku. Karena takut, Lydia tak berani berbuat apa-apa. Mereka pun masuk ke gedung bioskop dan segera duduk di kursi yang telah dipilih. Aku masih kepikiran mbak itu tadi guys, wajahnya kok terbayang-bayang terus di otakku. Dingin pula di sini, jadi merinding gini, kata Ashifa sambil memeluk dirinya sendiri. Ketika Lydia menoleh di samping kanannya, ia melihat lelaki di toilet tadi sedang duduk di kursi seberang mereka bertiga. Satu kursi di sebelahnya kosong. Entah belum ada yang pesan atau orangnya tak jadi nonton. Lydia berbisik kepada kedua temannya. Guys, orang itu tadi, ucap Lydia lirih sambil memberi isyarat dengan melirikan tangannya ke ujung kanan. Dina yang duduk di tengah hanya sedikit melirik untuk memastikan. Hei, udah bersikap biasa aja guys. Seakan kita gak ngerti apa-apa, biar orangnya gak curiga, ujar Dina setengah berbisik. Film sudah sampai di pertengahan, tapi ketika sahabat itu tak fokus dengan apa yang mereka tonton, karena kegelisahan masing-masing. Tiba-tiba Ashifa tertarik untuk menoleh dan melihat seseorang di samping kiri lelaki itu. Perasaan tadi kursi itu kosong, kapan datangnya? Ucapnya dalam hati. Ashifa berusaha memperjelas penglihatannya. Di sana, ia melihat seorang wanita dengan cardigan pink dan rok selutut sedang fokus melihat film di depannya. Dia seperti pernah melihat wanita tersebut. Mencoba mengingat-ingatnya, dan Ashifa langsung memejamkan mata sambil membungkam mulutnya. Kenapa kamu ini? Wong film romantis kok takut sendiri. Gak ada adegan serem-seremnya, non, kata Dina ketus. Itu Din, mbak itu tadi, jawab Ashifa sambil menunjuk kursi di seberang. Kedua temannya menoleh bersamaan dan mendapati kursi itu kosong. Lelaki yang duduk di sebelah kursi itu pun seketika menoleh melihat mereka bertiga. Ketiganya langsung membuang muka depan layar bioskop dan berusaha tenang meski detak jantungnya berdebar cepat. Lydia berusaha menahan ketakutannya, tetapi lelaki itu semakin mempertajam pandangan padanya, hingga ia segera berdiri dan keluar dari gedung itu. Kedua temannya segera menyusul. Lid, makin kelihatan kalau kamu begini, teriak Dina di belakangnya. Kamu enak di pinggirku, gak kelihatan langsung wajahnya orang itu. Lah aku pas di pinggirnya, takut dicekik aku, sambil mempraktekkan tangan di lehernya sendiri. Udah ayo pulang aja daripada ketemu orang itu lagi, ajak Ashifa sambil mengetik ponselnya memesan taksi online. Saat di dalam mobil, Ashifa terlihat gelisah sambil melirik ke sana kemari. Kamu tadi lihat apa sih, Pak? Kok sepertinya ketakutan gitu? Tanya Dina. Aku lihat Mbak yang di toilet tadi, jawabnya. Yang benar kamu itu? Tanya Dina mencoba membenarkan. Ashifa mengangguk keras
tanda mengiyakan sambil mengangkat tangannya membentuk huruf V. Swear! Semuanya pun saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Udah lupakan aja semua, anggap kita nggak pernah lihat kejadian itu. Saran Lydia. Semua pun mengangguk dan saling memegang tangan. Keesokan paginya di sekolah, bertiga sahabat itu sudah hampir melupakan kejadian kemarin dan mencoba untuk tak membahas apapun. Katanya hari ini bakal ada guru baru, soalnya Pak Wira udah pensiun, kata Dina di dalam kelas. Iren, teman sebangkunya, menambahkan, iya, katanya masih muda loh, masih kuliah, mau lulus tapi. Semuanya pun tertawa nakal, tak sabar menunggu kedatangan guru muda kali ini. Selang beberapa menit, Pak Hari muncul. Pagi anak-anak, tanpa basa-basi kali ini saya akan memperkenalkan guru pengganti Pak Wira, yakni Pak Anton. Silakan masuk, Pak. Dan betapa kagetnya ketika gadis SMA ini saat melihat wajah lelaki yang masuk di kelasnya adalah lelaki yang mereka takuti. Asyifa langsung membungkam mulutnya dan melirik ke kedua temannya. Dina dan Lydia pun saling berpandangan. Udah, tenang aja, kata Lydia mencoba menenangkan. Tapi Asyifa terus ketakutan dan ingin menangis. Nafasnya semakin memburu. Lydia yang duduk sebangku dengannya mengelus-elus pundak sahabatnya itu. Asyifa, kenapa? Tanya Pak Heri. Enggak, Pak. Jawab Lydia. Pak Anton langsung memutar netranya melihat Asyifa penuh selidik. Silakan Pak Anton, saya serahkan kelas ini kepada Bapak dan saya mohon pamit. Anak-anak, jangan nakal ya. Mari Pak, kata Pak Heri seraya meninggalkan kelas. Pelajaran pun dimulai dengan baik sampai jam istirahat tiba. Tapi Asyifa terus menundukkan pandangannya dari Pak Anton, seakan takut akan sesuatu. Bel pun berbunyi tanda pelajaran berakhir. Pak Anton segera merapikan buku dan keluar kelas. Semua murid berhamburan keluar kelas, kecuali 3 sahabat itu. Dina langsung memutar badannya ke belakang untuk melihat kawannya yang gelisah itu. Udahlah, Fa, kita kan udah sepakat melupakan kejadian itu. Kamu gak kelihatan, Ta? Jawab Asyifa meninggi. Lihat apa? Tanya Lydia. Ya Allah, kenapa dari kemarin aku aja yang kelihatan? Saud Asyifa menjelaskan. Dia melihat wanita berkardigan pink itu terus berada di samping Pak Anton. Dengan wajah pucat dan tanpa ekspresi. Saat Asyifa mencoba melihat, wanita itu pun beradu pandang dengannya. Itulah yang membuatnya ketakutan. Aku gak bakal betah kalau kayak gini. Masa bisa aku konsen di pelajaran? Lama-lama nilaiku jeblok ini, kata Asyifa sambil mendengus kesal. Dina dan Lydia pun tak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menenangkan dan sedikit menghiburnya saja. Pukul 16 di rumah Lydia. Ia segera mengambil handuk yang digantung di sebelah pintu kamar mandi. Kemudian masuk dan mengunci. Sambil menyanyikan lagu kesukaannya, dia mengguyur tubuhnya. Tiba-tiba dia merasakan kedinginan. Perasaan hawanya panas dari tadi, tapi kok dingin gini ya airnya? Dia tak mempedulikannya dan segera membasuh rambutnya dengan sampo. Saat mengguyur rambut, Lydia pun memejamkan matanya. Dan alangkah terkejutnya ketika membuka netra, dilihatnya wanita berkardigan pink itu di dalam bak mandinya. Seketika berteriak. Gayung yang dipakainya segera dilempar berharap mengenai wanita itu. Lydia pun beringsut mundur, menempel ke tembok dengan nafas yang tersengal-senggang, saking takutnya. Tolong, aku, ucap wanita itu. Dari luar kamar mandi, Mama Lydia menggedor-gedor pintunya dengan keras, sambil terus memanggil namanya. Lydia segera meraih handuk dan melingkarkan pada tubuhnya, lalu segera membuka pintu. Ada apa? Tanya mamanya khawatir. Kecoa mah terbang. Jelasnya cengengesan sambil memegang pintu.
Mengagetkan orang saja, kata Mama Lydia sambil sedikit memukul baunya. Setelah berpakaian, Lydia terlihat celingukan, takut bila wanita itu tiba-tiba muncul kembali. Semalaman ia tak bisa tidur tenang, terkaget dan terbangun berulang kali. Bahkan ia tak dapat merasakan nikmatnya memejamkan mata. Di malam yang sama, Dina yang berada di rumah kecilnya sedang sendirian, karena kedua orang tuanya tengah masuk shift malam untuk bekerja. Hobinya adalah bermusik, memainkan senar gitar dan bernyanyi lagu-lagu Avril Lavigne, idolanya. Dia memetik gitarnya di atas kasur ruang tengah yang sekaligus menjadi ruang tamunya. Maklum, rumahnya kecil, berbentuk kotak, dengan 2 kamar tidur, dapur dan 1 kamar mandi. Di sebelahnya ada kaca besar yang langsung menghadap jalanan. Dia tengah enjoy dalam lagunya. Sesaat tiba-tiba dia melihat bayangan wanita di seberang jalan melihat ke arahnya. Dina menghentikan gitarnya, mencoba memperjelas siluet yang tampak. Ketika mobil melintas, bayangan itu pun menghilang. Dina mendekati kaca dan memutar bola matanya menelisik ke sekeliling. Tolong aku. Dina terpental, jatuh, terduduk melihat wanita itu, menempelkan wajah dan tangannya di kaca. Dina berteriak sekencang-kencangnya sambil menutup wajahnya. Dia semakin ketakutan saat merasakan bahunya disentuh sebuah tangan. Jangan! Dia tetap menutup wajahnya sambil menggoyang-goyangkan bahunya agar tangan itu menghilang. Kamu ini ngapain? Dina pun menoleh mendengar suara yang ia kenal. Suara kakak laki-lakinya yang baru pulang kerja. Dina mengelus dadanya sambil menghembuskan nafas berat. Seketika merasakan ketenangan. Pindah ke kamar sana, aku mau tidur. Ruang tengah ini adalah kamar tidur kakaknya, karena memang hanya ada 2 kamar di rumahnya. 1 untuk Dina dan 1 lagi untuk orang tuanya. Di perpus sekolah pagi harinya mereka saling bercerita kejadian yang dialami masing-masing. Asifa tersenyum menyungging. Kamu kok ketawa sih? Tanya Dina kesal. Asifa merasa puas karena sekarang bukan hanya dirinya yang diteror wanita itu. Dia merasa sangat menyesal karena tidak menolongnya saat itu. Mereka pun berpikir apa yang harus dilakukan saat ini, karena wanita itu masih terus meminta pertolongan. Tanpa disadari, Pak Anton memperhatikan mereka bertiga. Dengan langkah santai beliau menghampiri ketiganya. Serentak ketiganya menoleh bersamaan. Tak ada yang bergerak, tubuh mereka berasa kaku untuk sementara. Jam pelajaran udah mau mulai, kenapa kalian masih di sini? Ketiganya masih bengong menatapnya. Kenapa kalian? Ashifa segera sadar dan berdiri kemudian menarik kedua temannya dan berlalu. Sumpah, tak pikir kita mau mati itu tadi. Ujar Dina sambil setengah berlari menuju kelas. Tak ada yang membahas ucapannya, hanya saling memandang seakan tahu pikiran masing-masing. Hari ini Ashifa merasa beruntung, karena sejak Pak Anton masuk kelas, arwah wanita itu tidak memperhatikan intensitas padanya. Anak-anak, untuk tugas akhir bab ini, saya akan adakan kerja kelompok. Kelompok masing-masing. Tugas kali ini adalah penelitian terhadap karya seni, bisa patung, lukisan, atau apapun. Karena Pak Anton adalah guru seni, di rumahnya banyak sekali beberapa koleksi karya seni. Untuk itu tugasnya akan dikerjakan secara bergiliran di rumah Pak Anton, selepas pulang sekolah. Setelah memberi jadwal kepada murid di kelas, Pak Anton keluar kelas. Are you ready guys? Tanya Dina sambil memakai topinya. Keduanya mengangguk bersamaan, menarik nafas sebentar dan segera melangkah menuju ke kediaman Pak Anton. Rumah joglo bercat coklat muda sudah nampak di depan mereka. Di depan pagar mereka memandang penuh ngeri. Tak ada yang berani memulai masuk. Aku gak yakin guys, jadi apa enggak ini? Sambil menggigit selempang tasnya, Ashifa membalas. Kalau gak demi tugas sekolah, aku gak bakal mau masuk neraka.
Di dalam bakar, seorang ibu yang duduk di teras menyadari ada tamu di depan pagarnya. Kemudian melambaikan tangannya dan mengisyaratkan untuk masuk. Ketiganya saling memandang, tapi sang ibu terus menyuruh mereka untuk masuk. Dengan berat hati, Dina membuka engsel pagar dan mempersilahkan kedua temannya melewatinya. Ashifa mendahului keduanya dengan setengah menunduk dan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Dia menyilangkan hijabnya, kemudian mengucap salam. Assalamualaikum, ini saya sama teman-teman murid Pak Anton, Bu. Ada tugas ke sini. Pak Anton ada? Tanpa berdiri dari duduknya, wanita parubaya yang memakai gamis batik coklat itu menaruh cangkir teh di meja sebelahnya. Waalaikumsalam, saya Bu Asti, ibunya Pak Anton. Pak Anton udah bilang kok kalau bakal ada tamu, tapi Pak Anton belum pulang. Mari ikut Ibu. Jelasnya sambil berjalan di samping rumahnya. Ashifa terlihat ragu. Dia meliriknya dan mengisyaratkan untuk mengikuti Bu Asti. Mereka diajak ke sebuah ruangan di mana terdapat banyak sekali barang-barang bernilai seni di dalamnya. Ketiganya mengamati semua barang-barang yang ada. Dindingnya pun dengan lukisan asbak, beberapa penghargaan dan piala. Ada beberapa patung juga di pojok-pojok ruangan. Tapi yang paling membuat mereka penasaran adalah bingkisan-bingkisan foto di atas meja. Lydia mengambil salah satu foto di atas meja dan menunjukkannya pada Bu Asti. Bu, ini siapa? Wanita itu melirik bingkai di tangan Dina. Oh, itu adiknya Anton, namanya Nisa. Garis bibirnya tiba-tiba menurun, menyiratkan sebuah kesedihan. Ashifa memberanikan diri untuk bertanya. Maaf Bu, ada apa? Bu Asti terlihat cemas, kemudian Lydia langsung berinisiatif mengambilkan kursi untuknya. Bu Asti segera duduk dan menutup matanya, seakan menahan air matanya. Nisa hilang, udah 2 minggu yang lalu. Saya udah minta tolong polisi, tanya teman-temannya, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Ketiganya semakin penasaran dan mencoba untuk menguliknya. Sambil menyibakkan rambut panjangnya ke belakang, Lydia bertanya, Mbak Nisa sama Pak Anton deket banget tak, Bu? Bu Asti mengangguk, kemudian menceritakan bahwa keduanya bukan saudara kandung. Anton diangkat menjadi anak saat berusia 10 tahun, dan saat itu Nisa berusia 7 tahun. Mereka hanya mempunyai satu anak, karena setelah melahirkan Nisa, rahim Bu Asti diangkat karena kanker yang dideritanya. Dengan adanya Anton, Bu Asti merasa keluarganya menjadi lengkap dan utuh. Apalagi melihat keduanya yang saling menyayangi. Sembari mendengarkan Bu Asti berdongeng, Ashifa menelusuri ruangan itu. Tiba-tiba mereka dikagetkan suara Ashifa yang berteriak. Semua menoleh dan mencarinya. Ditemukannya Ashifa sedang terduduk sambil menopang tangannya di belakang seperti ketakutan. Ashifa langsung menunjuk sebuah patung di depannya. Dina dan Lydia tercengang, membuka mulutnya, melihat penampakan patung yang mirip dengan Mbak Nisa. Dengan pakaian lengkap saat terakhir mereka melihat di toilet. Ini patungnya Nisa, katanya Anton buat mengenang dia, biar ibu bisa lihat tiap hari, kata Bu Asti sambil mengusap-usap wajah patung itu. Ashifa dibantu kedua temannya berdiri. Entah melihat patung itu seakan melihat Nisa hidup. Ketiganya bergidik ngeri, saling berpelukan. Belum hilang rasa kaget, mereka dikejutkan kembali oleh kedatangan Pak Anton di belakang mereka. Udah lama tak nunggunya. Hah? Ketiganya tersentak, kaget, sambil mengelus dada masing-masing. Ngagetin aja, Ton. Ya udah, kalau gitu tak tinggal masuk rumah aja ya, kamu udah datang. Mereka masih takut, saling berpelukan sambil menatap Pak Anton. Kenapa lihat saya seperti itu? Seketika mereka segera melepas tangan masing-masing. Silahkan dilihat-lihat, mau pilih yang mana buat tugas kalian? Tampilkan minum sebentar.
Sepertinya kalian sedang syok. Anggukan secara bersama menutup pertemuan tiba-tiba itu. Dina mendengus kesal. Kok bisa ya orang itu santai setelah membunuh orang? Terus emangnya gak ada yang tahu mayatnya tah setelah kita? Kok sampai sekarang Mbak Anissa belum ketemu? Aku gak mau mikir terlalu dalam, takut Pak Anton curiga sama kita, kata Ashifa. Bu Asti menghampiri lagi ke ruangan itu. Bertepatan dengannya Pak Anton membawa bagi isi minuman untuk ketiganya. Ton, Ibu pamit. 3 hari mungkin, Ibu pulang. Mau kemana, Bu? Saud Dina. Bu Asti tersenyum. Mau ke budinya Anton, Mbak Sri, kakakku. Sambil melangkah menuju pintu, Bu Asti kembali berbalik. Jangan buat kekacauan ya, Ton. Bapak ikut aku. Orangnya udah di depan masuk taksi. Pak Anton mengangguk dan tersenyum ke ibunya. Terlihat begitu tampan dengan kumis tipis melingkar di atas bibirnya. Rambutnya disigar ke belakang, menambah kesan maco dan seksi. Lydia terperangah, pipinya memerah, semu karena terpesona. Ketakutan itu seakan sirna sekejap saja. Senyum-senyum sendiri, gila tak? Sambil menyenggol baunya ke tubuh Lydia, Ashifa menggoda. Dina pun menambahkan, awas tertarik, gak takut nasibmu kayak Mbak Nista tak? Lydia memutar pola matanya sembari menghembuskan nafas, kemudian berbisik. Wajar lah guys, aku wanita normal loh. Pak Anton menghampiri ketiganya dan menyodorkan minuman, kemudian tersenyum. Silahkan, aku tunggu di meja depan ya. Kalau ada yang ditanyakan monggo, saya bantu. Semuanya mengangguk. Lydia hampir tak mengedipkan mata saat menatap Pak Anton tersenyum. Benar-benar idaman, pikirnya. Kedua temannya tersenyum menggoda, seakan tahu isi pikiran Lydia. Ngapain senyum? Jorok dirimu. Saudina membuyarkan lamunan Lydia. Duh, bibirnya yang belah tengah itu loh, gak nahan. Pengen tak gigit aja. Kebayang gelinya kena kumis tipisnya. Seakan tak punya malu, Lydia mengungkapkan jalan pikirnya. Meledaklah tawa ketiga sahabat itu. Kebanyakan nonton drakor kamu ini, pikiranmu mau cipuan, ay. Gak boleh nona-nona, nanti setannya lewat loh. Serentak keduanya berkata, Nggih, Bu Nyai. Kemudian tertawa lepas. Lydia segera mengambil gelas, mengisi ketiga gelas dan segera bersulang dengan kedua temannya. Seakan belum hilang dahaga, mereka meminum kembali es buatan Pak Anton itu. Es teh buatannya aja manisnya kayak gini, apalagi kecupannya. Ashifa menghentikan minumnya. Loh, ya diterusin. Ketiganya tak bisa menahan tawa, terus tertawa hingga akhirnya gelap menyelimuti dan hilang. Lydia tersadar mendapati dirinya terduduk dengan kaki selonjoran yang terikat. Saat mencoba untuk membuka tali, ia merasakan tangannya juga diikat. Ia menoleh ke kanan dan kirinya. Kedua temannya belum sadar. Tangan mereka terikat, menjadi satu ke belakang. Ketakutan menyerangnya. Ia menggoyang-goyangkan tangannya, berharap kedua temannya sadar. Air mata pun tak terbendung lagi. Hai, guys, bangun. Duk, duk. Lydia menoleh ke arah sumber suara. Dilihatnya Pak Anton sedang mengaduk semen agak jauh di depannya. Dia tak memakai baju, hanya celana. Keringat membasahi seluruh badan. Tangannya kekar, memperlihatkan otot-otot saat mengayunkan sekop. Kali ini matanya tak terlihat lagi Pak Anton yang rupawan. Baginya sekarang dia seorang monster. Pak Anton meliriknya sekilas, tersenyum, menyugar rambutnya ke belakang. Tak ada lagi senyum manis bagi Lydia. Sudah bangun, tunggu ya, bentar lagi Bapak mau main-main sama kalian. Adonannya udah mau jadi kok. Kurang ajar! Teriak Lydia menyadarkan Dina dan Ashifa.
Keduanya kebingungan. Ashifa masih merasa pusing, pandangannya agak kabur. Menggeleng-gelengkan kepala, berusaha membuat penglihatannya membaik. Rina menoleh ke sana kemari, memperjelas kesadarannya. Apa-apaan ini? Shh, jangan teriak-teriak, kita mainnya santai aja. Bapak cuma mau nambah koleksi patung. Kalian bertiga bakal jadi Charlie Angel. Dan akan kutempatkan di depan pintu nantinya. Pasti keren. Saut Pak Anton. Ashifa menangis, menggesek-gesekkan tangan dan kakinya yang terikat. Lydia berpikir sejenak kemudian melontarkannya. Jadi jasadnya Mbak Nisa sekarang jadi patung itu? Cerdas sekali kamu. Jawabannya sembari terus mengaduk semen dengan sekopnya. Sial kamu, itu adikmu sial, teriak Dina kesal. Pak Anton menghentikan aktivitasnya, mengelap keringat di dahi dengan tisu di atas meja, lalu berjalan mendekati ketiganya. Ashifa semakin meraung-raung dalam tangisannya. Lydia hanya bisa menelan ludah tanpa bisa bergerak pergi. Ia berjongkok di depan ketiga muridnya, meraih dagu Dina dan tersenyum. Iya, Nisa memang adikku, adik tercinta. Pak Anton mulai menceritakan awal kisahnya. Dulu bapaknya adalah bekerja di kebun Pak Darto, ayah angkatnya kini. Karena suatu kesalahan bapaknya diberhentikan dari pekerjaan, hingga membuat keadaan ekonomi keluarganya kian sulit. Pak Darto kemudian menawarkan untuk mengambil hak asuh Anton. Dan sebagai gantinya, beliau memberikan sepetak tanah kebunnya untuk diberikan dan dikelola oleh orang tuanya. Awalnya Bapak Anton menolak, tapi utang kian membelit. Debt kolektor dari berbagai bank kredit membuat keluarganya semakin resah. Hanya beberapa bulan saja bapaknya mengikhlaskan Anton kepada Pak Darto. Beliau berjanji untuk menjaga dan mendidik Anton dengan baik. Bahkan menyekolahkannya tinggi-tinggi. Ibu Anton hampir pingsan, menangisinya kala itu. Tapi apalah daya, mereka mempunyai 4 orang anak yang harus dihidupi. Anton adalah anak sulung dan mempunyai 3 adik. Saat itu usianya 10 tahun. Awalnya Anton begitu membenci bapaknya sendiri karena menganggap telah menjualnya demi harta. Lama-kelamaan Anton sadar bahwa semua yang dilakukan oleh bapaknya adalah untuk kebaikan semua. Anton yang hidup dengan serba mewah dan berkecukupan itu tak rela melihat keluarganya hidup apa adanya. Setiap diberi uang jajan, Anton menabungnya dan memberikannya kepada bapaknya setiap minggu. Bapaknya sangat bangga padanya. Nisa mengetahui semua perilaku Anton. Dia sangat mengagumi sosok kakak sambungnya itu, begitu baik dan peduli. Semakin lama rasa kagum itu berubah menjadi perasaan cinta. Nisa tak ragu untuk mengungkapkannya pada Anton saat SMA. Tak disangka, Anton juga mempunyai rasa yang sama pada Nisa. Hingga tanpa orang tua mereka sadari, keduanya menjalin asmara sampai kuliah. Hampir tiap malam mereka bersetubuh di kamar Nisa, dengan alat pelindung tentunya. Hingga suatu hari Nisa tak mendapati menstruasinya. Setelah dites, hasilnya pun positif. Bingung melanda keduanya. Mau dibawa kemana hasil hubungan terlarang itu? Nisa berusaha meyakinkan Anton untuk memberitahu saja ke orang tua mereka, tapi Anton menolak. Kesehatan Pak Darto kian memburuk, tubuhnya semakin kurus dan sering melamun. Suatu malam Anton yang hendak ke dapur tak sengaja mendengarkan percakapan ibu dan bapak angkatnya di teras belakang rumah. Bu, sepertinya umurku udah gak bakal lama. Aku harus ngurus surat wasiatku. Jangan bilang gitu toh Pak, kamu itu kayak yang maha kuasa aja. Lagian anak-anak ya udah besar, udah cukup umur kan. Terserah sampean lah Pak. Aku ingin mewariskan semua hartaku kepada Nisa Bu. Loh, terus Anton? Anton cukup tak kasih rumah ini, orang cuman anak angkat aja kok.
Ya jangan gitu toh Pak, dibagi dua kan bisa sih. Anton itu udah anak kita loh Pak. Aku udah nyekolahin dia tinggi, itu udah cukup buat modal dia besok. Tugasnya kita tinggal saja menikahkan. Anton yang bersembunyi di balik dinding dapur, geram, menahan emosinya. Memang dia hanyalah anak angkat, tak punya hak apapun di rumah ini. Tapi dia merasa tertipu, karena selama ini dia mengurus semua perkebunan, villa, bahkan usaha travel bapaknya itu. Apa balasan yang dia dapat? Hanya sekedar rumah ini saja. Sedangkan Nisa yang tak pernah sedikit pun membantu usaha bapaknya, hanya ongkang-ongkang kaki dan menadahkan tangan semua diberikan padanya. Tak setimpal, pikirnya. Ia memutar otak, terlintas di pikirannya untuk melenyapkan Nisa. Apalagi sekarang dia sedang hamil anaknya. Apa kata semua keluarga nantinya? Siang itu Anton mengajak Nisa nonton bioskop. Tiket sudah dipesan Anton sebelumnya, jadi mereka tak perlu mengantri. Anton menggendeng tangan Nisa dan mengusap-usapnya, membuat birahi Nisa naik. Ia menarik Anton ke toilet wanita, lalu masuk ke salah satu biliknya. Anton segera mendudukkan Nisa di kloset dan dengan sengaja meraih bibir ranum wanita itu. Keduanya saling berjumbu, penuh nafsu, hingga tanpa Nisa sadari, Anton telah membelit lehernya. Dengan selang air di sebelahnya, kedua kakinya dihimpit hingga ia tidak dapat menggerakkan sama sekali. Sesaat ia mendengar suara gadis-gadis tertawa di depan. Ia berusaha teriak dan menarik selang yang melingkar di lehernya. Tapi apalah daya, kerongkongan sudah keluh, tak lagi mengeluarkan suara. Hanya ratapan memelas untuk Anton di atas pangkuannya yang bisa ia berikan. Seakan tak punya belas kasih, Anton malah mengencangkan belitanya hingga Nisa menemui ajalnya. Anton berusaha diam di dalam bilik sembari menunggu gadis-gadis di depan keluar. Tapi semakin lama ia tak tahan melihat wajah mayat Nisa yang melotot di hadapannya. Takut, resah, dan bingung yang ia rasakan. Tak bisa menahan lagi, Anton dengan keras membuka pintu bilik dan mendapati 3 gadis di depannya. Ada yang mengumpat kaget. Anton bingung, celingukan. Sial. Loh mas, salah masuk sampean ini. Ini toilet cewek, ngawur aja. Keringatnya mengucur, takut bila mereka bakal lapor polisi. Ternyata dugaannya salah, mereka meninggalkan Nisa begitu saja. Sejenak ia berpikir apa yang harus dilakukan. Lalu ia melihat seorang cleaning service masuk ke sebuah ruangan. Pak Anton mengikutinya dengan segera. Di sana ia menemukan banyak seragam. Diambilnya satu dan dikenakan segera. Dengan sigap mengambil kantong plastik hitam besar dan membawanya ke toilet. Ia beruntung karena saat itu bioskop akan segera dimulai dan orang-orang sudah berada di depan pintu untuk mengantri masuk. Dimasukkannya mayat Nisa dalam kantong, kemudian dibopong keluar. Ia berpura-pura mendekati bak sampah. Beruntung pula mobilnya diparkir dekat bak itu. Dengan awas dan hati-hati, sambil mengawasi keadaan sekitar, Anton menyembunyikan dalam bagasi mobil. Setelahnya ia kembali masuk ke gedung bioskop dengan sikap setenang mungkin dan duduk dengan santai. Sudah paham, katanya pada ketiga gadis di depannya. Kumohon, lepaskan kami. Kami akan tutup mulut selamanya. Aku janji. Pinta Ashifa memelas. Dina yang berada di depan Anton menatapnya tajam penuh amarah. Pembunuh! Kau bukan hanya membunuh Mbak Nisa, tapi juga darah dagingmu sendiri. Manusia macam apa kau ini? Anton berdiri mendekati patung Nisa, kemudian mengelus perutnya. Aku sudah mengabadikannya, dan ini akan menjadi kenangan terindah bagiku. Kami gak ada hubungannya dengan ini. Sekarang lepaskan kami, bentak Lydia. Anton menoleh kemudian mendekati Lydia. Kau sungguh mirip dengan Nisa. Rambutnya, sambil membelai rambut Lydia. Kulitnya,
mengusap kulit tangan Lydia dan bibirnya, menggenggam wajah Lydia dan mendekatkan pada wajahnya. Lydia melotot dan menahan ketakutannya. Tanpa disangka, Lydia meludahi wajah Anton. Anton kaget, sesaat kemudian mengulum bibir Lydia dengan ganas. Lydia mengerang sambil menggoyang-goyangkan badannya. "Lepaskan, sial!" umpat Dina di sebelahnya. "Pembunuh, pedofil!" Ashifa menambahkan sambil berusaha mendekatkan kaki untuk menendang gurunya itu. Belum sempat menendang, Anton melepaskan wajah Lydia. Ashifa pun diam menatapnya. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Anton seperti tidak mendengarnya. Ia berucap, "Ya, aku memang pembunuh. Nisa dan bayinya adalah korban pertamaku, dan kalian akan jadi korban berikutnya." Ia mengambil pena di saku celananya, kemudian menggores keras pipi Ashifa hingga meneteskan darah segar. Ashifa teriak. Tanpa disadari, di belakang Anton Bu Asti menangis mendengar perkataan anaknya itu. "Apa? Kamu pembunuh Nisa? Bayi apa maksudmu?" Anton menoleh ke ibunya. "Anda kenapa balik?" katanya. Bu Asti mendekat ke Anton. "Apa-apaan kamu ini? Kamu apakan murid-muridmu ini?" Anton hendak menjawab, tapi belum sempat. Bu Asti sudah menggampar keras wajah Anton. Anton memegang pipinya dan tersenyum menyungging ke arah ibunya. Pena yang masih ia pegang segera melayang ke tubuh Bu Asti. Tapi sebelum mengenainya, Dina telah menendang kaki Anton. Meski dengan terikat, tendangannya cukup kuat hingga membuat tubuhnya terjungkal ke samping dan kepalanya terbentur patung. Darah mengalir seketika. Ia pingsan. Dina, Lydia, dan Ashifa menceritakan semua yang mereka tahu kepada orang tua Anton. Bu Asti menangis sesegukan di bau Pak Darto. Tak percaya atas apa yang telah mereka lewati. Patung Nisa dibongkar. Tulang belulangnya dikumpulkan untuk dijadikan bukti. Tak lupa rekaman CCTV di parkir mall saat Anton memasukkan mayat Nisa. Semua sudah diserahkan ke polisi. Ketika gadis itu juga telah menjadi saksi yang menguatkan Anton dijatuhi hukuman seumur hidup. Selang beberapa hari ketika gadis SMA itu menghampiri pemakaman Nisa, mereka memakamkan tulang Nisa dengan layak. "Makasih banget ya, Ibu nggak bisa balas apa-apa, Nduk." "Iya, Bu, sama-sama," balas Dina. Bu Asti mengelus pipi Ashifa. "Maaf ya, Nak, gara-gara Anton, pipimu jadi bekas gini." Ashifa tersenyum dan menggeleng. "Gak apa-apa, Bu, buat kenang-kenangan." Semua pamitan melangkah menjauh dari Bu Asti. Begitu pula ketika gadis itu. Sambil berjalan bersama mereka saling berpegangan tangan. Yang paling membekas itu aslinya Lydia loh. Gimana rasanya bibir Pak Anton yang belah tengah itu, Lid? Sindir Dina. Ketiganya tertawa terbahak-bahak. Wah, amazing guys, sumpah. Sayangnya nggak pakai nafsu. Mereka tertawa bersama-sama. Ketiganya kemudian menoleh kembali ke Bu Asti, masih duduk di depan makam Nisa. Mereka melihat di sampingnya ada arwah Nisa, sembari melihat ke arah mereka. Sambil mengucapkan dua buah kata, matur suwun. Semua tersenyum dan mengangguk. Nah, itulah akhir cerita mayat dalam toilet. Semoga kita dapat mengambil hikmah di balik cerita ini ya. Dan semoga teman-teman semua bisa terhibur. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatif yang ada di cerita ini. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.